Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat sepanjang minggu ini Tuhan memberkati, mengurapi kami. Kami ucap syukur buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan mengaplikasikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar tentang lompatan iman. Jadi tema khotbah hari ini adalah lompatan iman. Nah Bapak Ibu Saudaraku, istilah lompatan iman itu sering kita dengar. Betul ya? Banyak orang mengartikannya sebagai tindakan yang nekat, semacam keberanian buta untuk melakukan hal-hal yang ekstrim. Nah, Bapak Ibu, apakah iman yang Alkitab ajarkan sama dengan tindakan nekat tanpa dasar? Ini yang akan kita pelajari. Di dalam kehidupan sehari-hari ada perbedaan penting antara iman sejati dan sekedar nekat. Iman sejati, ya, iman sejati itu selalu berpijak pada firman Tuhan dan ketaatan kepada suaranya. Saya ulangi. Iman sejati itu ya adalah selalu berpijak pada firman Tuhan dan ketaatan kepada suara Tuhan. Nah, sedangkan nekat adalah tindakan gegabah tanpa dasar janji Tuhan. Jadi berjalan dengan iman juga bukan nekat atau berjalan tanpa dasar. Namun berjalan dengan iman itu berjalan berdasarkan keyakinan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Artinya apa? Artinya iman kita harus bersumber dari janji dan perintah Tuhan itu sendiri. Amin. Jadi iman itu kalau itu bersumber dari janji dan perintah Tuhan sendiri, bukan dari ambisi atau keberanian pribadi semata. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada,
Pada hari ini kita akan belajar tentang lompatan iman dari kisah Petrus berjalan di atas air. Dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Ya. Perikop ini menunjukkan bahwa mujizat terjadi ketika kita taat pada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membahas tentang Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33, ini adalah perikop di mana Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air, ya. Ini juga diceritakan dalam Markus 6 ayat 45 sampai dengan 53. Juga di dalam perikop Yohanes 6 ayat 15 sampai dengan 21. Tapi yang membicarakan tentang Yesus berjalan di atas air dan Petrus berjalan di atas air hanya di dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Jadi kalau kita baca dalam perikop di Markus maupun di Yohanes dengan perikop yang sama, Yesus berjalan di atas air, itu tidak ada cerita tentang Petrus berjalan di atas air. Yuk, hari ini kita coba membedah ya ayat demi ayat supaya kita memahami apa itu lompatan iman. Kita buka dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ayat 14. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Ya. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia bersendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Ya. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera, ya ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca hal ini, ya, peristiwa ini, ya, di dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 ini, ya, peristiwa ini terjadi setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Ketika kita dibaca dalam Matius 14 ayat 22, dicatat bahwa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Artinya apa? Yesus sendiri, ya, setelah dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi, ya, ke seberang, Yesus sendiri naik ke bukit untuk berdoa, ya, berdoa seorang diri di ayat 23. Ini memberi kita konteks bahwa Yesus mengizinkan para murid berangkat tanpa dia. Sementara Yesus sendiri mengambil waktu untuk berdoa. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, para murid ini baru saja menyaksikan mujizat besar. Ya, bagaimana Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Namun, ya, kini baru saja mereka menyaksikan mujizat besar, kini mereka dihadapan pada malam gelap di danau tanpa Yesus di samping mereka. Ayat 24 menjelaskan keadaan mereka. Perahu sudah beberapa mil dari pantai, terombang-ambing gelombang dan karena angin sakal. Angin sakal itu angin kencang yang berlawanan arah. Dengan kata lain, para murid sedang mengalami badai di tengah danau pada larut malam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat HomeCC dimanapun berada, secara kontekstual, Yesuslah yang memerintahkan. Betul? Yesus yang memerintahkan murid-murid untuk berangkat. Itu di ayat ke-22 tadi. Ini berarti memasuki badai itu bukan karena ketidaktaatan murid. Setuju? Ketika Yesus katakan kamu pergi, murid ini ikut, dia pergi. Nah, ketika mereka pergi, mereka memasuki badai. Badai itu bukan karena ketidaktaatan murid, melainkan justru dalam ketaatan kepada Yesus, karena itu perintah Yesus. Karena itu perintah Yesus, maka murid-murid itu berangkat.
Di tengah perjalanan mereka pergi, mereka menghadapi badai. Ini pelajaran buat kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ketaatan kepada Tuhan tidak berarti kita bebas dari badai hidup. Katakan amin. Terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk perahu. Terkadang kita diizinkan Tuhan masuk perahu dan menghadapi angin sakal demi rencana Tuhan. Katakan amin. Yesus menggunakan momen ini untuk mengajar para murid, untuk mengajar kita tentang iman. Mari kita buka dalam Matius 14 ayat 25 sampai dengan 27. Nah, lihat. Setelah murid-murid berjuang mendayung selama berjam-jam, mungkin hingga dini hari, kemudian Yesus datang dengan cara yang tidak terduga. Itu di ayat 25. Dikatakan begini, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Bayangkan keterkejutan para murid pada saat itu. Kenapa? Ayat 26 mencatat respon, mencatat reaksi para murid. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi dimanapun berada, terkadang begitu besarnya ketakutan kita sampai kita tidak bisa mengenali Yesus. Ini berlaku juga buat para murid. Begitu besarnya ketakutan mereka, ya, sampai-sampai mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Apakah respon ini manusiawi? Yes, respon ini manusiawi. Kenapa? Seringkali di tengah badai kehidupan yang kita alami, kita gagal mengenali kehadiran Tuhan dan malah dikuasai oleh ketakutan. Betul atau betul? Namun perhatikan, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Yesus katakan segera untuk menenangkan mereka di dalam ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, kalimat "aku ini" dalam bahasa aslinya dapat diartikan inilah aku. Ya, atau akulah dia yang menggemakan identitas Tuhan sendiri. Nah, Yesus menegaskan kehadirannya. Jadi di tengah badai itu, di tengah ketakutan para murid itu, yang dikatakan oleh Yesus adalah, "Tenanglah, aku ini." Artinya apa? Di tengah badai yang kita hadapi dalam hidup kita, Tuhan Yesus menegaskan kehadirannya. Di tengah para murid yang menghadapi ketakutan, Yesus menegaskan kehadirannya. "Ini aku, Yesus, Tuhanmu, jangan takut." Wow, betapa melegakan kata-kata itu bagi murid-murid yang panik. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam badai hidup kita, entah itu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pergumulan batin, ingatlah bahwa Yesus hadir dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Kita sering diterpa angin ketakutan karena fokus pada besarnya gelombang masalah. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa hadiratnya lebih besar dari badai apapun. Dia Tuhan yang berkuasa, berjalan di atas air, dan Ia berjanji menyertai kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita percaya bahwa Ia, Yesus itu hadir di tengah pergumulan kita saat ini? Ayo kita lanjutkan di dalam ayat 28 sampai dengan 29. Di sini inti dari lompatan iman, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di ayat 28 dikatakan begini. Melihat Yesus, Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Perhatikan. Yuk kita perhatikan baik-baik permintaan Petrus. Petrus tidak langsung lompat dari perahu di dalam euforia atau nekat begitu saja. Petrus berkata, "Tuhan, jika engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Dengan kata lain apa, Bapak Ibu Saudaraku? Petrus meminta perintah Tuhan terlebih dulu. Nah, ini penting. Petrus hanya mau melangkah jika Yesus yang menyuruhnya. Nah, ini sikap hati yang benar. Jika Yesus yang menyuruhnya, maka dia akan melangkah. Ya, ini sikap hati yang benar. Iman yang sejati mencari kepastian akan kehendak Tuhan terlebih dahulu. Petrus memahami, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kalau itu memang Yesus,
maka sepatah kata perintah dari Yesus sudah cukup baginya untuk melakukan perkara mustahil. Perkara-perkara yang mustahil. Dan benar saja Bapak Ibu Saudaraku, ayat 29 dikatakan Yesus menjawab dengan satu kata yang mengandung kuasa besar. Datanglah. Mendengar perintah itu, barulah Petrus turun dari perahu. Firman Tuhan berkata, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa. Ya, luar biasa. Petrus benar-benar mengalami mujizat berjalan di atas air, sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal secara manusia. Tetapi poin pentingnya begini. Mujizat itu terjadi karena Petrus melangkah atas dasar perintah atau firman Tuhan atau perintah Yesus. Jadi iman Petrus itu bertumbuh pada kata datanglah. Jadi kata datanglah dari Tuhan itu yang membuat Petrus bisa melangkah. Ini jadi pondasinya. Petrus tidak berjalan di atas air, ya. Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih. Ini juga yang sering kita alami. Berapa kali dalam kehidupan kita melangkah dan kita menyebutkan kata iman, tapi kita tidak melangkah berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi kita tidak pernah melangkah, kita tidak pernah duduk ya untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Petrus berjalan dalam air, ya, berjalan di atas air. Itu karena perintah Yesus, datanglah. Amin. Inilah perbedaan antara iman dan nekat Bapak Ibu Saudaraku. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengarkan baik-baik. Sedangkan nekat timbul dari keinginan atau emosi kita semata. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman sejati selalu didasari firman. Sebaliknya, jika seseorang meloncat tanpa perintah Tuhan dan menyebutnya langkah iman, itu sebenarnya langkah nekat. Dan langkah nekat itu berbahaya, Bapak Ibu Saudaraku. Iman bukanlah spekulasi buta. Iman bukanlah nekat yang tanpa dasar. Iman adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk uji coba atau mencobai Dia. Jadi jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah melakukan itu. Jangan pernah bertindak sembrono. Bahkan Yesus menolak lompat dari bumbungan bait Allah ketika dicobai iblis, meskipun ada janji bahwa malaikat akan menangkapnya. Ini berarti apa? Kita tidak boleh bertindak nekat dan berhadap mujizat jika Tuhan sendiri tidak suruh kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apakah ada hal-hal di dalam hidup kita di mana kita bertindak gegabah dan menyebutnya iman? Kita harus renungkan, Bapak Ibu Saudaraku. Misalnya membuat keputusan besar tanpa doa dan firman hanya karena ingin menguji Tuhan. Ini berbahaya. Itu bukan iman, melainkan mencobai Tuhan. Sebaliknya, bila Tuhan dengan jelas memanggil atau memberitakan kita melakukan sesuatu meski tampak mustahil atau menakutkan, itulah saatnya kita melangkah dengan berani dalam iman. Seperti Petrus, Bapak Ibu Saudaraku, pastikan dulu suara Tuhan, lalu taatlah. Itulah lompatan iman yang sejati. Melangkah karena diperintah Tuhan, bukan karena ambisi pribadi. Bapak Ibu Saudaraku, Petrus sudah mulai berjalan di atas air menuju Yesus. Itu sebuah pemandangan yang menakjubkan bagi 11 murid lainnya yang masih di perahu. Tapi kalau kita baca, dalam perjalanan imannya ternyata belum selesai. Kenapa? Karena ayat 30 mengatakan gini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Di sini kita melihat kelemahan Petrus yang sangat-sangat manusiawi. Sementara matanya tertuju kepada Yesus, ya, ia dapat berjalan di atas gelombang. Tetapi ketika ia mengalihkan pandangan kepada angin kencang dan juga ombak, di sekitarnya muncullah ketakutan dan keraguan. Seketika itu juga mujizat terhenti. Petrus mulai tenggelam. Iman yang tadinya teguh tiba-tiba goyah. Ketika apa? Ketika Petrus lebih fokus pada masalah daripada kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Barangkali kita mengalami hal serupa. Mungkin kita mulai melangkah dalam iman, tetapi di tengah jalan tiba-tiba badai hidup makin besar, kita pun panik dan berpikir, apa yang aku lakukan? Ini gila, aku akan gagal.
Pandangan kita beralih dari janji Tuhan kepada besarnya masalah yang kita hadapi. Saat itulah iman berubah menjadi ragu dan kita mulai tenggelam di dalam kekhawatiran. Artinya apa? Kuncinya adalah fokus. Selama fokus Petrus tertuju pada Yesus, ia berjalan dengan supranatural. Begitu fokusnya pindah ke keadaan sekitar, ia dikuasai ketakutan. Fokus pada Kristus memberi kita damai di tengah badai. Amin. Fokus pada Kristus memberi kita damai di tengah badai. Sebaliknya, fokus pada badai akan membuat kita gentar. Nah, puji Tuhan, Petrus melakukan hal yang tepat ketika mulai tenggelam. Lihat, diperhatikan. Ia atau Petrus tidak coba berenang dengan kekuatannya sendiri. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Ya, firman Tuhan katakan bahwa Petrus juga tidak berteriak minta tolong pada murid yang lain, tapi ia berseru kepada sumber pertolongan yang benar. Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Di ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudaraku, inilah doa yang paling sederhana, namun penuh dengan iman. Hanya 3 kata. Tuhan, tolonglah aku. Ya, dan itu langsung diarahkan kepada Tuhan Yesus. Dan lihatlah respon Yesus di dalam ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, Yesus segera menolong Petrus. Tangan Tuhan langsung terulur menangkap muridnya yang hampir tenggelam. Ini kabar baik. Inilah kabar baik. Meskipun iman kita kadang lemah dan goyang, lemah dan goyah, kasih karunia Tuhan tetap setia menolong kita. Katakan amin. Ketika kita berseru kepada Yesus, Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam walaupun Petrus itu sempat ragu. Demikian juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita berseru memohon pertolongannya di saat kita krisis. Doa yang sederhana, tujukan pada Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Very simple, tapi itu powerful. That's faith. Itulah iman. Mazmur 41:45 ayat 18 katakan gini, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus selalu mulai mengoreksi Petrus. Dikatakan begini, ya, hai orang yang kurang percaya. Artinya di dalam literasi dikatakan, hai orang yang punya iman kecil, mengapa engkau bimbang? Teguran lembut ini mengingatkan bahwa Petrus tenggelam bukan karena angin terlalu kencang, tetapi karena imannya yang mengecil akibat bimbang. Dalam bahasa asli bimbang berarti ragu atau terpecah hatinya. Nah, begini Bapak Ibu Saudaraku, iman dan keraguan tidak pernah bisa berjalan beriringan. Katakan amin. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, kita jangan sekali-kali ragu. Kalau kita ragu dan kita katakan bahwa kita punya iman, maka ini tidak mungkin. Karena inti iman dan keraguan tidak mungkin berjalan beriringan. Katakan amin. Keraguan akan melemahkan kuasa iman. Nah, perhatikan, Yesus menyebut Petrus kurang percaya. Petrus tetap telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan 11 murid lainnya. Itu dilakukan oleh Petrus. Imannya mungkin kecil, tetapi sekecil apapun iman kita, jika itu mendorong kita berseru pada Tuhan, Tuhan sanggup menolong. Katakan amin. Kasih karunia Yesus lebih besar daripada kegagalan kita. Amin. Bahkan di saat iman kita mengecil, asal kita datang kembali kepadanya, Dia siap mengangkat kita. Bapak Ibu Saudaraku, buat kita, berarti jangan malu berseru pada Tuhan. Betul ya? Kita jangan pernah malu berseru pada Tuhan saat kita mulai tenggelam. Ya, mungkin kita merasa gagal karena sempat ragu atau takut. Tapi jangan biarkan rasa bersalah membuat kita menjauh. Apa yang harus kita lakukan? Teriak saja seperti Petrus. Berteriak, Tuhan, tolong aku. Dan saya mau katakan di mimbar ini, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Katakan amin. Dia bisa menegur kita untuk mengajar, tapi tangannya tetap memegang kita erat. Wow, dahsyat. Tuhan bisa mengajar kita. Tuhan bisa menegur kita untuk mengajar. Dan perhatikan, tangan Tuhan tetap memegang kita erat. Katakan amin.
Itulah Yesus yang kita sembah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setelah Yesus menolong Petrus, mereka berdua lalu naik ke perahu. Ayat 32 mengatakan begini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Begitu pun Yesus masuk ke perahu, badai pun berhenti seketika. Betapa lega dan takjubnya para murid. Tapi perhatikan, lebih dari sekadar kelegaan fisik, Bapak Ibu Saudaraku. Peristiwa ini membawa dampak rohani yang mendalam pada mereka. Kenapa? Karena ayat 33 mencatat respon para murid. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Perhatikan. Dan katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini adalah pertama kalinya Injil Matius mencatat murid-murid menyembah Yesus dan mengakui Dia sebagai anak Allah secara eksplisit. Perhatikan ya. Sebelumnya murid-murid ini sudah melihat Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang, meredakan badai, ya. Pertama kali di Matius 8, memberi makan 5.000 orang dan lain-lain. Tetapi pengalaman pribadi di dalam badai ini nampaknya benar-benar membuka mata para murid itu akan siapa Yesus itu. Iman mereka bertumbuh dari sekadar kagum pada guru yang berkuasa menjadi menyembah Dia sebagai anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah tujuan akhir dari setiap ujian iman. Supaya apa? Supaya kita makin mengenal Tuhan dan memuliakannya. Iman yang bertumbuh melalui pengalaman. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Iman yang bertumbuh melalui pengalaman akan menghasilkan pengenalan akan Yesus yang lebih dalam. Katakan amin. Jadi kalau kita bertumbuh lewat pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, maka pengenalan kita kepada Tuhan pun semakin dalam. Petrus dan para murid baru saja mengalami secara nyata kuasa dan penyertaan Yesus. Artinya apa? Yesus berkuasa atas alam. Dia bisa berjalan di atas air, meredakan air, dan penuh belas kasihan menolong mereka yang lemah. Respon yang wajar hanyalah sujud menyembah Dia. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melangkah dalam iman dan melihat kesetiaan Tuhan menolong kita, hasilnya bukanlah kita berbangga diri, melainkan apa? Kita semakin mengakui kebesaran Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, Engkau benar-benar Allah yang hidup dan berkuasa dalam hidup. Setiap badai yang dilewati bersama Yesus akan memperkuat keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala situasi. Katakan amin. Ujian hari ini menjadi kesaksian kita besok. Pengalaman bersama Tuhan ini akan menumbuhkan pengharapan dan penyembahan yang lebih tulus dari hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Petrus yang tadinya ragu, kini basah kuyup tapi selamat. Dan imannya pasti bertambah teguh. Murid-murid yang tadinya takut hantu, sekarang sujud menyembah Yesus. Ini namanya transformasi yang terjadi di atas perahu malam itu. Demikian pula dalam hidup kita. Setelah melewati badai bersama Tuhan, kita tidak lagi sama. Katakan amin. Kita akan makin mantap percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara dan tidak akan meninggalkan kita. Akhir dari setiap langkah iman sejati adalah kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan iman kita yang makin murni seperti tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Supaya ujian terhadap imanmu menghasilkan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita belajar tentang Petrus berjalan di atas air ini, kita coba lihat prinsip-prinsip mengenai iman dan ketaatan. Kemudian bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita belajar ya dari itu, dari kisah Petrus tadi. Dalam penerapan praktis kita. Yang pertama, percayalah bahwa Yesus hadir dalam badai hidup kita. Amin. Yang pertama, percayalah bahwa Yesus hadir dalam badai hidup kita. Saat menghadapi masalah atau tantangan besar, ingat janjinya. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Alih-alih panik, mari kita belajar tenang dan percaya bahwa kita tidak sendirian. Amin. Tuhan Yesus beserta kita di tengah malam tergelap sekalipun. Jadi kita mesti ngapain, Bapak Ibu Saudaraku? Luangkan waktu berdoa. Seperti Yesus berdoa di bukit. Karena dari sana kita mendapatkan kekuatan menghadapi badai. Yang kedua, melangkahlah dalam iman atas dasar firman Tuhan. Jika kita merasa Tuhan memanggil kita melakukan sesuatu,
Entah pelayanan baru, keputusan pekerjaan, mulai usaha, mengampuni seseorang yang menyakiti kita, atau langkah iman lainnya. Carilah konfirmasi dari firman Tuhan dan berdoa. Bila sudah jelas Tuhan yang berkata, datanglah, lakukanlah, maka beranikan diri untuk keluar dari perahu zona nyaman kita. Jangan tunda ketaatan. Seperti Petrus, kita tidak akan pernah mengalami mujizat berjalan di atas air kalau kita tidak mau turun dari perahu. Namun pastikan itu adalah perintah Tuhan, bukan dorongan nekat diri sendiri. Sekali lagi, iman bukan feeling atau nekat. Iman adalah keberanian dengan dasar janji Tuhan dalam firman-Nya. Katakan amin. Yang ketiga, jangan mencobai Tuhan dengan tindakan gegabah. Jadi, kita harus bedakan antara iman dan nekat. Kita dipanggil beriman, bukan bertindak bodoh. Orang nekat itu bodoh. Firman Tuhan memberi kita hikmat dan tuntunan supaya apa? Langkah iman kita teguh, bukan langkah yang sembarang. Ya. Yang keempat, tetap fokus pada Yesus, bukan pada masalah. Ada angin dan ombak yang paling menakutkan kita belakangan ini. Apa? Identifikasi hal-hal yang membuat kita cemas, lalu bandingkan dengan kuasa Tuhan. Belajar mengalihkan pandangan dari besarnya masalah kepada besarnya Tuhan yang kita sembah. Amin. Nah, saat pikiran mulai dipenuhi kekhawatiran, segera datang kepada Tuhan, ya, di dalam doa dan serahkan kekhawatiran kita itu. Fokus yang benar tidak serta-merta membuat badai hilang, Bapak Ibu Saudaraku. Fokus yang benar tidak serta-merta membuat badai hilang seketika, tetapi membuat kita mampu berjalan di atas badai. Amin. Tanpa tenggelam dalam ketakutan. Ya. Yang kelima, saat kita jatuh atau gagal, berserulah kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita merasa iman kita kecil atau telah gagal percaya dalam ujian tertentu, dan dalam perjalanan kita mulai tenggelam sama seperti Petrus pun mulai tenggelam. Mari berdoa. 3 kata, Tuhan, tolong aku. Tuhan sangat dekat dengan hati yang hancur dan mau menolong tepat pada waktunya. Terkadang Dia akan menegur kita seperti Petrus ditegur. Namun itu mengangkat kita ke tingkat iman yang lebih dewasa. Dan yang terakhir, biarkan pengalaman bersama Tuhan meningkatkan iman dan ibadah kita. Amin. Karena iman yang bertumbuh akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Lompatan iman bukan tentang seberapa hebat kita melompat, tetapi tentang siapa yang menyuruh kita melompat. Amin. Saya ulangi. Lompatan iman bukan tentang seberapa hebat kita melompat, seberapa tinggi kita melompat, seberapa jauh kita melompat, tetapi yang namanya lompatan iman tentang siapa yang menyuruh kita melompat. Petrus berani keluar dari perahu bukan karena ia nekat, tapi karena Yesus yang memanggilnya. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk mengambil langkah-langkah iman, untuk memulai langkah-langkah iman. Bisa jadi mengampuni seseorang, ya, memulai pelayanan baru, meninggalkan kebiasaan dosa atau keputusan penting lainnya. Jika itu benar suara Yesus, jika itu benar suaranya, jangan takut terhadap badai di sekitar kita. Pandanglah Yesus dan taatilah perintahnya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Sekarang, apa badai yang tengah kita hadapi? Apa langkah iman yang Tuhan ingin kita ambil? Dengarkan suara Tuhan melalui firman. Janganlah takut melangkah jika Tuhan yang menyuruh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang Kau bukakan hari ini. Kami belajar tentang lompatan iman. Kami mau Tuhan hari ini, kami Tuhan percaya bahwa Engkau Yesus yang hadir di dalam setiap badai hidup yang kami hadapi. Dan kami tahu ketika Engkau hadir, kami tahu bahwa Engkau hadir seperti Engkau hadir ketika Petrus ada di dalam perahu itu, di tengah-tengah badai. Dan kami percaya ketika Engkau katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir, kehadiran-Mu lebih dari cukup. Kami juga belajar bahwa melangkah dalam iman atas dasar firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami belajar hari ini untuk tidak berjalan dengan gegabah dan mencobai Engkau,
Kami belajar fokus pada Engkau dan bukan pada masalah kami, Tuhan Yesus. Saat kami jatuh atau gagal, kami mau berseru, Tuhan, tolonglah kami, tolonglah aku. Dan Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menerapkan ini dan meningkatkan Tuhan, pengalaman-pengalaman bersama Engkau Tuhan, meningkatkan iman dan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, ketika kami hidup dengan iman seperti ini, bukan iman yang nekat, tetapi iman yang patuh pada suara-Mu, kami akan melihat kuasa-Mu, kami akan melihat mujizat-Mu dinyatakan, dan kami akan berseru bersama-sama para murid yang ada dalam perahu itu, sungguh Engkaulah Yesus, Anak Allah. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.